Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini lagi hujan. Mudah-mudahan cuacanya lancar ya, sinyalnya lancar ya, untuk kita melaksanakan daring ini. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi yang kemarin. Materi yang kemarin nanti kita akan membahas tentang hipotesis statistik ya, tentang hipotesis statistik. Saya ulas sedikit, kemarin kita membahas tentang ini ya, populasi dan sampel, kemudian prosedur sampling, ukuran sampel, kemudian jenis-jenis teknik sampling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan hipotesis statistik ya, tentang hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini nanti yang apa ya, akan banyak digunakan ya, terutama nanti kalian pada saat penelitian pasti nanti akan menduga suatu pengamatan atau observasi ya, berdasarkan datanya adalah data sampel ya, datanya adalah data sampel dari populasi. Dan ini termasuk dengan statistik inferensial ya, statistik inferensial. Siap. Nah, nanti kalian pasti akan berhadapan dengan ini. Nanti kita akan membahas tentang pengertian hipotesis ya. Kemudian ada hipotesis statistik, kemudian perbedaan hipotesis statistik dan penelitian, ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya, kemudian prosedurnya bagaimana. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mungkin bagi dua lah ya, mungkin kita bagi dua untuk pembahasan di hipotesis statistik ini. Oke, apa sih itu hipotesis? Ini hipotesis ya, jadi nanti ada hipotesis statistik gitu ya. Hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata hypo dan tesis ya. Hypo itu artinya lemah, ya, kurang atau di bawah. Ya. Sedangkan tesis ini berarti teori atau pernyataan yang disajikan dengan bukti. Jadi hipotesis ini adalah suatu pernyataan yang masih lemah, ya, yang masih kurang atau yang masih di bawah, ya, kayak hipnotis itu di bawah sadar kita kayak gitu ya. Suatu pernyataan yang masih kurang kebenarannya atau lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian. Atau bisa juga dugaan sementara mengenai suatu hal. Jadi pernyataan yang perlu dibuktikan ya. Bisa juga dugaan sementara mengenai suatu hal. Suatu halnya ini apa ya, tergantung nanti dari penelitian kalian ya. Tergantung dari penelitian kalian. Jadi itu hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu proses untuk menguji suatu hipotesis tersebut. Apakah diterima atau ditolak untuk menjadi parameter dari sebuah populasi dalam penelitian. Nah, kita bicara parameter, nanti parameternya itu banyak nanti ya dalam statistik mean, median, modus, variansi. Itu termasuk ukuran-ukuran dalam statistik. Ya, ukuran-ukuran dalam statistik. Pengamatannya itu apa? Nanti akan kita amati. Parameternya itu apa? Kita akan menganalisis dari parameter dari sebuah populasi yang datanya kita ambil berdasarkan sampel. Ya. Kemarin kita sudah bicara tentang populasi dan sampel beserta dengan teknik pengambilan sampelnya. Jadi nanti penting, misalkan kalian lingkupnya populasinya itu adalah kabupaten. Ya. Kabupaten itu terdiri dari beberapa kecamatan. Misalkan ada 17 kecamatan. Ya, ada 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan itu nanti kita cukup ambil sampelnya. Katakanlah misalkan 3 kecamatan saja ya.
Nah, data-data dari 3 kecamatan itu yang akan kita hitung, kita analisis, sampai ditarik kesimpulan yang nanti berlaku untuk wilayah populasi. Dalam hal ini adalah kabupaten. Gitu ya. Tujuan dilakukan pengujian hipotesis ini adalah guna mendapatkan hasil yang berupa penentuan parameter. Sekali lagi ini parameter, ukuran-ukuran dalam statistik dari sebuah penelitian kuantitatif yang membutuhkan pembuktian. Ya, yang membutuhkan pembuktian. Ini. Nanti kita akan uji nih ya agar nanti hasil yang kita peroleh kesimpulannya nanti berdasarkan dari ukuran-ukuran statistik atau parameter yang kita amati. Penelitian kuantitatif, masih ingat ya apa itu kuantitatif ya? Penelitian kuantitatif ini penelitian yang berdasarkan data-data kuantitatif, data yang berbentuk angka. Ya. Kembali lagi, ini masih ada hubungannya dengan semester kemarin, data kuantitatif ya, termasuk yang data kuantitatif skalanya skala apa? Skala itu ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Masih ingat ya? Nanti dibaca lagi. Yang termasuk kuantitatif skala datanya apa? Interval sama rasio. Ya, interval sama rasio. Interval itu yang tidak mempunyai nol mutlak, contohnya suhu atau temperatur, ya 0 derajat Celcius. Itu kalau dikonversikan ke satuan lain masih bukan berarti ada ininya ya, tidak mempunyai kondisi atau tidak mempunyai arti. Tapi 0 derajat Celcius dalam kondisi dingin atau dikonversikan ke satuan lain menjadi 32 derajat Fahrenheit misalnya. Itu yang interval contohnya. Kemudian yang rasio tinggi badan, berat badan itu jelas datanya adalah data kuantitatif. Data yang berbentuk angka ya. Penelitian kuantitatif ini mensyaratkan suatu penelitian dengan adanya hipotesis. Hipotesis tersebut akan diuji kebenarannya, apakah nanti akan diterima atau ditolak. Ya, untuk menguji kebenaran suatu penelitian kuantitatif, maka kita harus menguji hipotesis statistiknya. Ya. Namun sebelum kita memahami tentang hipotesis statistik, jadi nanti ada lagi nih hipotesis secara umum, hipotesis statistik, ya. Perlu diketahui bahwa hipotesis yang baik itu memiliki ciri-ciri yang pertama itu harus sesuai fakta, ya harus sesuai fakta yang ada. Kemudian hipotesis itu bisa diterangkan, ya bisa menerangkan fakta. Kemudian hipotesis harus menyatakan hubungan, ya harus menyatakan hubungan. Kemudian harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diuji, kemudian sederhana, ya sederhana, tidak ambigu, ya tidak mengandung banyak arti, ya sehingga nanti kita mudah untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, fungsi hipotesis ini apa? Fungsinya, ya fungsi hipotesis ini adalah untuk membuat kerangka penyusunan simpulan penelitian. Ya. Jadi nanti kalian membuat rumusan masalah dalam penelitian itu, kemudian menentukan tujuan penelitian, ya. Ini yang akan berkaitan di akhir laporan penelitian kalian nanti. Tujuan penelitian ini nanti disimpulkan, ya, disimpulkan. Simpulan akhirnya bagaimana? Kemudian membantu proses pengujian kebenaran teori. Pengujian kebenaran teori, apakah antara variabel yang satu dengan variabel yang lain ini sesuai teori apa enggak? Misalkan ada perbedaan atau ada hubungan kayak gitu ya. Akan kita uji ya kebenaran dari teori itu. Kemudian membantu mengarahkan proses penelitian. Yang jelas nanti mulai dari rumusan, tujuan, kemudian sampai dengan kalian menentukan analisis datanya, ya itu merupakan suatu proses, ya merupakan suatu proses yang perlu kalian lalui agar nanti dalam penyusunannya sistematis, ya dalam penyusunan laporan penelitian itu sistematis. Kemudian fungsi hipotesis berikutnya memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala, ya, tentang gejala-gejala.
kemudian memperluas pengetahuan pada suatu bidang, ya, kemudian memberikan pola gambaran pada suatu penelitian, kemudian bisa memberikan dasar dalam pemilihan sampel. Nah, ini pasti ada kaitannya satu sama lainnya ya. Ingat materi-materi kita sebelumnya ya dari semester kemarin ya yang membahas tentang statistik masih berkaitan, masih dipakai ya. Kemudian memberikan prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian. Ini pasti ada langkah-langkahnya. Kemudian memudahkan penyajian dalam penarikan kesimpulan. Ya. Ini jelas nanti teman-teman semua, ini udah kita rekam belum ya? Aduh, belum saya rekam ya ini ya. Lupa saya. Oh, direkam ya. Oke, oke. Ya, jadi itu fungsi dari hipotesis. Ya. Manfaatnya apa? Ya masih ada kaitannya dengan tadi fungsinya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh peneliti ketika menggunakan atau menetapkan hipotesis. Yang pertama ini bisa sebagai panduan nanti dalam pengujian, ya, antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Bisa menjadi alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta dalam penelitian yang acak tanpa perlu koordinasi dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan penting. Ini hipotesis dapat memperkecil jangkauan dan memberikan batasan kerja. Jadi nanti kalau kita berhadapan dengan populasi yang sangat luas, sangat banyak, atau bahkan tak terbatas jumlahnya, ya itu batasan-batasannya jelas. Ingat kemarin kita bahas tentang populasi finite, infinite gitu ya, infinite, finite dan infinite, masih ingat ya? Itu nanti akan memberikan batasan-batasan yang jelas, ruang lingkup populasi yang kita amati. Ini hipotesis dapat memperkecil jangkauan, tadi ya, ini batasan kerja suatu penelitian. Hipotesis dapat menyiagakan peneliti pada hubungan antara fakta dan kondisi fakta yang kadangkala luput dari perhatian dari para peneliti. Nah ini. Nah, ada lagi tadi hipotesis sendiri ya, hipotesis secara umum. Itu. Sekarang hipotesis statistik apa ini? Nah, hipotesis statistik. Ada lagi kalau tadi secara umum, sekarang hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini merupakan suatu dugaan atau pernyataan mengenai satu atau lebih sebuah populasi dalam penelitian. Ya. Hipotesis statistik merupakan salah satu cara pengujian dalam analisis dengan menggunakan sebagian data dari keseluruhan data pada penelitian kuantitatif. Ya, kuantitatif. Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik atau simbol-simbol statistik atau notasi-notasi statistik dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti. Nah, ini nanti. Hipotesis statistik bisa berupa dua hal, yaitu penjelasan sementara atau prediksi atau peramalan tentang suatu hal yang akan diteliti. Hipotesis statistik tersebut harus berkaitan dengan aspek-aspek keseluruhan data yang digunakan. Jadi ingat ya, data yang kita hitung, yang kita analisis, datanya adalah data sampel yang berasal dari suatu populasi. Ya. Meskipun itu datanya sampel, ya, hasilnya itu nanti berlaku secara general bagi populasi pengamatan kita. Ya. Jadi kalau misalkan ada 17 kecamatan dalam satu kabupaten, kita ambil 3 kecamatan misalkan sebagai sampelnya. Nanti setelah kita hitung, kita analisis, ditarik kesimpulan, nah itu berlaku untuk kabupaten itu sebagai populasi. Ya. Hipotesis yang digunakan dalam hipotesis statistik adalah statistika inferensial. Ya. Ini fokus pembahasan kita pada semester kali ini. Statistika inferensial adalah metode statistik
yang digunakan dalam menganalisis data sampel yang hasilnya akan digeneralisasikan pada populasi dari sampel tersebut berasal. Ya, dari 3 kecamatan tadi yang berasal dari 1 kabupaten itu. Ya. Bentuk dari hipotesis statistik bisa berupa satu variabel seperti normal, ya, binomial atau Poisson, atau nilai dari suatu parameter. Nah, ini yang saya katakan tadi, parameter ukuran-ukuran dalam statistik. Ya. Bisa varian, mean, rata-rata, standar deviasi, atau simpangan baku, dan proporsi. Ya, dan proporsi. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Jenis-jenis hipotesis statistik, nanti kalian akan berhadapan dengan hipotesis ini. Ya, ada hipotesis nol, yaitu pernyataan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Ya, hipotesis nol. Pada hipotesis nol selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi. Ingat. Dan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Ya. Ini X sama dengan Y. Ya. X setidaknya, kalau kata-kata setidaknya berarti bentar. Kalau setidaknya ini berarti minimal. X minimal lebih kecil atau sama dengan Y. Ya, itu setidaknya, kata-kata setidaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, X paling banyak Y. X lebih besar ya atau sama dengan Y. Gitu. Ini. Jadi nanti hipotesis nol ini ditandai dengan tanda sama dengan ya. Kemudian ada 3 ini, X sama dengan Y, X tidaknya Y, X lebih kecil atau sama dengan Y. Ya. Kemudian X paling banyak Y, atau X lebih besar sama dengan Y. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, lawan dari hipotesis nol ini hipotesis alternatif. Ya. Yang biasa dikasih tanda H1 atau referensi lain atau buku lain itu bisa menyebutnya HA. Ya, HA. Itu sama saja. H1 dengan HA itu sama saja. Yaitu berupa pernyataan yang bertentangan, kebalikan dari H0. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok. Ya, dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Ingat, kalau tadi ada X sama dengan Y. Kalau di hipotesis 0, hipotesis H1, X sama dengan tidak sama dengan Y. Ya. X tidak sama dengan Y. Ini. Kalau tadi di hipotesis 0, X sama dengan lebih kecil atau sama dengan Y. Kalau di hipotesis 1 atau H1, itu X lebih kecil. Artinya bedanya X lebih kecil Y sama X lebih kecil atau sama dengan Y, itu apa sih? Jadi misalkan kalau ada angka-angka ya, X itu kalau misalkan ini X ya lebih kecil atau sama dengan Y. Kalau misalkan kita membuktikan suatu parameter dari dua kelompok, misalkan rata-rata X ketemunya adalah 3,25 ya, 3,25. Ternyata sama juga dengan 3,25-nya Y. Ya, berarti itu masih sama dengan, atau bisa juga X lebih kecil atau sama dengan tadi 3,25, berarti X sama dengan 3,20 misalkan. Ya berarti X lebih kecil dari Y tadi. Ya. X lebih kecil dari Y tadi. Kemudian kalau di H0 X lebih besar atau sama dengan Y, di H1-nya X lebih besar Y. Beda ya, nanti dengan tanda sama dengan paling banyak
X paling banyak Y, ya, X lebih besar Y, ya, X lebih besar Y. Jadi ini H1, ya, ini adalah H1. Berarti ini kebalikan dari H0 tadi. Nah, ini perbedaan antara hipotesis statistik dan penelitian. Ini. Jadi nanti ada apa? Hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Kalau hipotesis penelitian ini sama sih sama hipotesis secara umum, tapi ini lebih fokusnya ke penelitian. Apa yang kita amati di penelitian itu, ya. Hipotesis statistik yaitu suatu pernyataan atau dugaan yang belum terbukti mengenai suatu populasi dalam penelitian yang dinyatakan dengan angka-angka atau simbol-simbol atau notasi-notasi statistik. Ya. Itu hipotesis statistik. Contohnya mengenai penelitian hubungan antara usia dan kepuasan kerja di suatu perusahaan, ya, di suatu perusahaan. Variabel-variabel yang kita amati di sini apa? Yaitu variabel usia dan kepuasan kerja. Ini sebagai variabelnya. Bahwa usia dan kepuasan kerja yang akan kita amati, apakah ada hubungannya atau tidak? Ya. Hubungan antara usia dan kepuasan, ya, ini kita simbolkan dengan P atau RO, ya. RO, RHO, RO. Yang biasanya ini kalau sebenarnya simbolnya itu kayak gini, RO, ya. RO, bukan P kayak gini, bukan, ya, tapi RO, ya, RO. RO sama dengan 0. Ya. Kalau ternyata nanti terbukti dalam penghitungan atau dalam pengujian P sama dengan 0, ini artinya bahwa kalau P sama dengan 0 ya, artinya antara usia dan kepuasan kerja ini tidak ada hubungan. Kalau sama dengan 0. Ya. Kalau sama dengan 0 ini berarti tidak ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Ini kalau misalkan saya buat seperti ini. Oh, ketutup ya? Benar-benar. Ini kalau misalkan saya buat, ini kalau dalam kita buat pernyataan, ini seperti ini nih, RO atau P sama dengan, saya bilang RO aja ya, RO sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan. Ya. Dalam hal ini, hubungan antara variabel apa tadi? Variabel usia dan kepuasan kerja. Antara usia dan kepuasan. Dan kepuasan kerja. Kemudian lawannya apa? Lawannya RO tidak sama dengan 0. Ini artinya kalau kita buat pernyataan, ini ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja. Jadi itu seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita mau buat pernyataannya, ingat ya, bahwa ini adalah hipotesis statistiknya. Ini adalah hipotesis statistiknya. Sedangkan hipotesis penelitian, ya, hipotesis penelitian itu, ya, dugaan sementara atau jawaban sementara dari sebuah permasalahan yang berbentuk pernyataan. Ya. Jadi nanti kalian ketika akan meneliti, kalian tuh punya dugaan sementara dari si peneliti. Tapi dugaan itu perlu dibuktikan kebenarannya. Apakah dugaan kalian itu benar atau salah? Ya, berupa pernyataan. Ya, tidak ada hubungan, bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan kepuasan kerja misalnya. Ya, itu merupakan pernyataan yang dibuat oleh peneliti ketika berspekulasi atau menduga suatu hal secara realistis dan dapat diuji pada suatu penelitian.
Realistis artinya apakah usia itu bisa kita hubungkan dengan kepuasan kerja? Enggak. Secara logika, ya. Secara logika, usia muda dengan usia tua, ya, itu pasti akan mempunyai kepuasan yang berbeda-beda, ya, kepuasan yang berbeda-beda. Nah, itu nanti akan diuji apakah ada hubungannya atau tidak, gitu ya. Contohnya mengenai penelitian tentang hubungan antara keaktifan mahasiswa di organisasi dan tingkat IPK-nya. Nah, kalian nanti bisa membuat suatu pernyataan hipotesis penelitian, bunyinya seperti ini. Ini sebenarnya H1, H2, H3, H4 ini dalam taraf hipotesis alternatifnya ya. Dalam taraf hipotesis alternatifnya. Ya. Kalian tuh bisa membuat dalam contoh penelitian seperti ini, dugaan atau hipotesis penelitiannya kalian bisa buat ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif mengatur dan menjadi administrator organisasi. Ya. Bisa juga ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi untuk mencapai tingkat IPK minimum. Ya. Atau ada hubungannya signifikan antara mahasiswa yang aktif mengatur dan memimpikan pekerjaan yang diinginkan setelah lulus. Ada hubungannya signifikan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan lama kuliah 4 tahun. Ya, jadi nanti kalian bisa membuat hipotesis-hipotesis penelitian seperti itu. Nah, macam-macam hipotesis ini, ya, macam-macam hipotesis. Hipotesis ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jadi nanti kalian akan berhadapan suatu penelitian, ya, atau suatu penelitian. Ini bisa juga hipotesisnya itu berupa yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Ya. Hipotesis deskriptif ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Selain itu, hipotesis deskriptif dapat disebut juga dengan dugaan sementara terhadap nilai suatu variabel tunggal dalam satu sampel. Walaupun di dalamnya bisa jadi terdapat beberapa kategori. Jadi misalkan rata-rata mahasiswa UMUS misalkan adalah 3,25. Ya. Benar apa tidak? Nah, benar atau tidak? Ini kan kita variabelnya cuma satu, yaitu IPK ya. IPK. Kalian menduga rata-rata mahasiswa UMUS itu IPK-nya 3,25. Kita uji nih. Ya, setelah kita kumpulkan datanya itu nanti setelah kita uji bisa jadi kurang dari 3,25 atau lebih dari 3,25 atau mungkin bisa sama dengan 3,25. Ya. Kan kemungkinan itu bisa terjadi ya. Kalian menduga bahwa IPK mahasiswa UMUS itu adalah 3,25. Kalian kumpulkan datanya dari sekian ribu misalkan kalian ngambil 200 mahasiswa ya. 200 mahasiswa. Nah, kalian hitung rata-ratanya berapa ya. Rata-ratanya berapa tuh? Nanti kan bisa jadi sama dengan, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar dari 3,25. Ya. Itu hipotesis deskriptif. Kemudian ada hipotesis komparatif yang kedua. Komparatif atau perbandingan, mengcompare, ya, mengcompare. Ini adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumusan masalah pada 2 sampel. Ya, berarti di sini nanti karena kita mengcompare, membandingkan, minimal itu harus ada 2 sampel atau lebih. Ya, minimal 2 sampel, bisa 2, bisa lebih dari 2. Dalam satu komparasi atau perbandingan, membandingkan antara satu variabel, satu sampel dengan sampel yang lain. Ya. Pada hipotesis komparatif ini dapat dilakukan dengan 2 atau lebih sampel
ya yang dapat berupa dua hal. Yang pertama, komparasi tidak berhubungan. Ya, komparasi berhubungan atau related. Yang tidak berhubungan, independen satu sama lain. Nanti akan saya contohkan gimana cara menghitungnya atau contoh kasusnya bagaimana. Itu komparatif. Ya, itu hipotesis komparatif, membandingkan, ya, membandingkan. Misalkan gini contohnya, apakah ada perbedaan? Ya, apakah ada perbedaan IPK mahasiswa prodi akuntansi dengan IPK mahasiswa prodi manajemen? Ya, berarti itu ada dua kelompok tuh. Ya, kelompok manajemen dan kelompok akuntansi. Ada perbedaan atau enggak IPK-nya? Gitu. Kita hanya sekedar melihat perbedaannya ada atau tidak. Nanti lebih jauh perbedaannya lebih tinggi mana? Apakah prodi manajemen atau prodi akuntansi, ya kan? Nanti bisa kita bisa telaah, bisa kita analisis lebih jauh lagi antara dua kelompok yang kita amati itu. Ya. Kemudian hipotesis asosiatif. Asosiatif di sini adalah hubungan. Ya. Asosiatif hubungan. Ini adalah jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan sementara pada suatu hubungan atau asosiasi. Hubungan atau asosiasi antara variabel yang satu dengan variabel lain dalam suatu penelitian. Berarti ini juga harus minimal ada dua, ya, minimal ada dua variabel yang diamati atau dua kelompok yang diamati. Ya, ada dua kelompok yang diamati. Minimal, berarti bisa lebih ya, bisa lebih dari dua. Hipotesis asosiatif ini disebut juga dengan hipotesis yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dalam suatu sampel penelitian. Ya, menyatakan ukuran kekuatan hubungan. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kalau misalkan dalam statistik berarti R-nya, ya, R-nya nanti ada R kuadrat. Ya. Pada hipotesis asosiatif terdapat hubungan yang tidak menunjukkan adanya sebab akibat. Bukan menunjukkan sebab akibat loh ya, bukan. Beda dengan yang hipotesis kausal. Ya, kalau hipotesis kausal ini jawaban sementara atau dugaan pada rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana pengaruh faktor terhadap variabel respon. Ya. Pengaruh. Kalau tadi asosiatif itu biasanya R, ya. Kalau hipotesis kausal nanti R kuadrat, ya. R square-nya, ya, R square-nya. Besarnya pengaruh, bukan besarnya hubungan, tapi besarnya pengaruh itu beda nanti. Ya, itu beda. Bagaimana variabel pengaruh faktor dan variabel respon. Jadi kita kan sudah belajar ya macam-macam variabel, ada variabel apa? Independen dan dependen. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Ya, jadi nanti berapa besarnya pengaruh variabel independen, variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Ya, itu nanti beda lagi. Ya, ini besarnya pengaruh ada berapa? Ya, besarnya pengaruh beda dengan yang tadi, besarnya hubungan antara dua variabel pengamatan. Hipotesis kausal dapat dikatakan sebagai hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Pada hipotesis kausalitas terdapat hubungan yang menunjukkan adanya sebab akibat. Ya, adanya sebab akibat. Beda dengan yang hipotesis asosiatif tadi. Ya. Ini macam-macam hipotesis, jadi ada hipotesis deskriptif, ini hanya satu variabel saja. Hipotesis komparatif yang membandingkan, ya, perbandingan. Hipotesis asosiatif yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Kemudian hipotesis kausal, besarnya pengaruh variabel dua variabel atau lebih yang kita amati. Ya.
Ini pasti kalian akan berhadapan dengan hipotesis yang mana? Apakah deskriptif, komparatif, asosiatif, atau kausalitas? Ya. Nah nanti dalam penyusunan hipotesis ini ada prosedurnya atau langkah-langkahnya. Ya, nanti hipotesis harus disusun sebaik mungkin dan dalam penyusunan harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa dipelajari. Yang pertama, hipotesis haruslah dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif. Nah, kalau seperti ini hipotesis penelitian. Kalau berupa pernyataan seperti ini, hipotesis penelitian. Kemudian nanti ya, hipotesis penelitian ini dinotasikan atau disimbolkan dengan hipotesis statistik. Ya. Kemudian hipotesis haruslah dirumuskan secara padat dan jelas. Jelas, ya, padat, jangan ambigu, tidak mempunyai banyak arti. Ya. Misalkan tadi hubungan antara usia dengan kepuasan kerja. Hubungan antara usia dengan kepuasan kerja. Yang kita amati adalah usia dengan kepuasan kerjanya. Udah itu aja. Ya, jangan ditambah-tambahkan dengan yang lainnya. Ya. Hipotesis haruslah dapat diuji kebenarannya. Ya, ini dapat diuji, dapat dihitung, ya. Karena kuantitatif ya pasti bisa dihitung, ya nanti bisa dihitung. Hipotesis haruslah menyatakan pertautan ya, antar variabel atau lebih. Tautan atau hubungan antara variabel atau lebih. Nah, nanti dalam pengujian hipotesis nanti kita akan dihadapkan pada dua kemungkinan kesalahan. Ya, dua kemungkinan kesalahan. Dua kemungkinan kesalahan. Yang pertama ini kesalahan tipe pertama, ya, kesalahan tipe pertama. Benar. Kesalahan tipe pertama ini adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar, ya, yang seharusnya diterima. Ya, padahal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan A atau alfa, ya, A atau di sini atau alfa. Atau dalam statistik di sini nanti disimbolkan seperti ini, alfa. Aduh. Alfa kayak gini, ya. Jadi seperti ini dalam bentuk alfa. Itu kesalahan tipe pertama. Suatu kesalahan ya bila menolak H0 atau hipotesis 0 yang benar yang seharusnya diterima. Ya, yang seharusnya diterima. Ini kalau misalkan kita terapkan dalam bahasa hukum ya, dalam kasus-kasus hukum ini misalkan kita pernyataan hakim itu bahwa tersangka itu adalah dinyatakan salah, ya, dinyatakan salah, ya, dinyatakan salah. Tapi sebenarnya tersangka ini benar, berarti si hakim ini telah melakukan kesalahan tipe 1, ya, kesalahan tipe 1 bahwa tersangka ini sebenarnya tidak melakukan kesalahan, ya, tidak melakukan kesalahan atau tidak misalkan pencurian misalkan. Berarti si hakim ini melakukan kesalahan tipe 1 yang benar, tapi yang seharusnya diterima, tapi dia kebalikannya, ya, kebalikannya. Itu kesalahan tipe 1. Kemudian kesalahan tipe 2. Ya. Kesalahan tipe 2 adalah suatu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, ya, yang seharusnya ditolak. Hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak. Nah, nanti ini disimbolkan dengan huruf B atau beta. Nah, dalam statistik ini biasanya kayak gini. Kayak gini, beta. Ya.
Betanya kayak gini ya. Betanya tuh kayak gini. Bukan B seperti ini, bukan. Ya, bukan B seperti ini, tapi betanya seperti ini. Itu ya nanti kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ya, kesalahan tipe 1 yang nanti dalam statistik atau dalam penghitungan statistik dalam outputnya di SPSS nanti akan muncul ya, akan muncul probabilitas dia melakukan kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe 2 itu berapa persen. Itu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan hipotesis ya atau uji hipotesis ini. Ya, jadi tadi kita pembahasan tentang pengujian hipotesis ini ya, mulai dari pengertian hipotesis, hipotesis statistik, perbedaannya, kemudian jenis-jenisnya, macam-macamnya, prosedurnya, kemudian kesalahan tadi. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan. Sementara kalian terima dulu ya, nanti lebih jelasnya ya, lebih jelasnya nanti akan dihadapkan pada sebuah perhitungan data ya, pengujian data ya, yang nanti akan ditarik suatu kesimpulannya. Tentunya kita akan menguji dulu hipotesisnya gitu ya. Akan kita uji dulu hipotesisnya. Nah, ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Adi. Mengenai hipotesis deskriptif yang seperti Bapak tadi jelaskan, jadi yang saya tanyakan itu jika hasil data-data tidak mendukung hipotesis, berarti hipotesis dikatakan gagal apa gimana, Pak? Bukan gagal, yang tadi baru saja ya. Nanti bisa jadi ya si peneliti melakukan kesalahan tipe 1 dan atau tipe 2 ya. Kesalahan tipe 1 atau tipe 2 karena data-datanya kurang ya. Biasanya ini ya bisa kurang, bisa dikatakan tidak mendukung kayak gitu ya. Itu nanti akan si peneliti itu akan mengalami atau melakukan kesalahan tipe 1 atau tipe 2. Kalau tipe 1 adalah kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar yang seharusnya diterima, ya, yang seharusnya diterima. Karena datanya itu tidak mendukung atau dengan kata lain itu kurang dari populasi yang besar gitu ya Mas ya. Jadi pasti akan dihadapkan pada kesalahan-kesalahan ini. Ya, pasti kita sebagai peneliti akan mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan dalam penelitian. Cuma kita sebagai peneliti bagaimana meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Ya, seminim mungkin ya, seminimal mungkin kesalahan itu kecil ya. Kecil, jangan sampai melebar atau jauh dari ukuran atau yang perhitungan yang sebenarnya dari populasi gitu. Jadi misalkan contohkan saya gini, rata-rata IPK mahasiswa keseluruhan nih kalau dihitung rata-ratanya, misalkan ada 1.000 mahasiswa ini sebagai populasinya ya, karena kalau kita menguji hipotesis kan datanya data sampel ya, kemudian karena keterbatasan waktu kita, tenaga kita, ya, maka kita mengambil datanya dari data sampel. Kalau populasinya mahasiswa umus, katakanlah jumlahnya itu ada 1.000, ya, jumlahnya ada 1.000, dan setelah kita hitung dari 1 sampai 1.000 mahasiswa itu IPK-nya itu 3,30 misalnya. Ya. Berarti IPK mahasiswa pertama berapa? Dijumlah sampai IPK mahasiswa ke 1.000. Dibagi dengan banyaknya mahasiswa yaitu 1.000. Ketemunya katakanlah 3,30. Gitu ya Mas ya. Yang kita hitung tuh. Tapi karena keterbatasan kita, ya, kita cukup mengambil 200 mahasiswa. Ya. Kita cukup mengambil 200 mahasiswa misalkan.
Nah, dari 200 mahasiswa yang sebagai sampel itu, yang kita harapkan dari 200 mahasiswa IPK-nya itu mendekati 3,30. Bisa ditangkap ya? Yang kita harapkan IPK-nya dari 200 mahasiswa itu adalah 3,30 dari IPK populasi. Tapi setelah kita hitung dari 200 mahasiswa berdasarkan sampel itu tadi, itu bisa jadi ya IPK-nya 3,28, 3,25, 3,20, atau mungkin bisa lebih dari 3,30, bisa jadi 3,35 atau 3,4. Ya. Kan bisa jadi terjadi seperti itu ya. Ya enggak? Bisa jadi terjadi seperti itu. Lebihnya jangan terlalu jauh dari 3,30, kurangnya juga jangan kurang terlalu jauh dari 3,30. Ya. Nih, misalkan nih ada peneliti, ada 3 peneliti katakanlah. Ya. Peneliti A, B, C. Melakukan penelitian yang sama tadi untuk meneliti IPK mahasiswa UMUS. Peneliti A itu ngambil 200 mahasiswa. Peneliti B mengambil 200 mahasiswa. Peneliti C itu mengambil mahasiswa 200 mahasiswa. Ya. Nah, masing-masing peneliti ini mengambil datanya sebanyak 200 mahasiswa itu beda-beda. Ya, nanti kan beda-beda. Nah, setelah diambil datanya, peneliti A bisa jadi ketemunya 3,28, peneliti B bisa jadi ketemunya 3,29, peneliti C misalkan ketemunya adalah 3,35. Dalam hal ini, peneliti mana yang paling benar? Atau yang lebih baik? Jadi peneliti A mengumpulkan 200 mahasiswa, rata-rata IPK-nya itu 3,28. Ya. Peneliti B itu dari 200 mengumpulkan 200 mahasiswa, dihitung ketemu rata-rata IPK-nya adalah 3,29. Peneliti C mengumpulkan 200 mahasiswa, kemudian dihitung rata-ratanya dari 200 mahasiswa itu ketemunya adalah 3,35. Mana yang lebih baik dari ketiga peneliti tadi? Mana? IPK populasinya itu adalah 3,30. IPK populasinya itu adalah 3,30. Bentar nih, biar nggak bingung. Ini ya, misalkan ya, ini IPK populasi, ini sama dengan 3,30. Ya, 3,30. Kemudian ini kan sebenarnya IPK populasi. Ini kan kadang kan kita nggak tahu ya nilai suatu ukuran dalam populasi. Kita kan nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Katakanlah yang ini bisa kita ketahui. IPK populasinya adalah 3,30. Nah, ada peneliti nih, ya, peneliti A, ya, kemudian peneliti B, kemudian peneliti C. Peneliti C akan meneliti IPK mahasiswa. Ini masing-masing peneliti ngambil datanya adalah data sampel. Ya, akan diambil sampel sebanyak ini jumlahnya, ya, ini jumlah populasinya 1000. Ya, jumlah populasinya adalah 1000. Nah, ini akan diambil jumlah populasinya, jumlah sampelnya atau N kecilnya. Ini N kecil ya. Ini N kecil, ini sebanyak 200. Ya, 200. Peneliti A ngambil 200, peneliti B ngambil 200, peneliti C ini mengambil 200. Nah, masing-masing peneliti ini pengambilan samplingnya atau teknik samplingnya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda.
Bisa jadi peneliti A ini ngambil dari prodi manajemen, akuntansi, PGSD, PBSI, sehingga ketemu sebanyak 200. Peneliti B ini bisa jadi ngambilnya dari manajemen, akuntansi, teknik sipil, teknik informatika, sehingga ketemu 200. Ya. Peneliti C bisa jadi ngambil dari agribisnis, ilmu teknologi pangan, farmasi, dan gizi, sehingga ketemu 200. Pokoknya masing-masing ini jumlahnya 200, masing-masing peneliti ini. Alurnya bisa dipahami ya, alur penjelasan saya. Kemudian masing-masing peneliti ini sudah mengumpulkan data sebanyak 200, ketemunya setelah dihitung dari 200 mahasiswa dengan metode sampling yang berbeda-beda, ketemunya ini adalah 3,28 IPK-nya. Peneliti B ini ketemunya adalah 3,29. Peneliti C ini ketemunya adalah 3,35. Kan bisa jadi seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini ya. Ya enggak? Alurnya bisa dipahami enggak? Gambarannya bisa dipahami enggak? Bisa? Bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi saya ulangi, ya, IPK populasi itu 3,30 dari 1.000 mahasiswa. Nah ini ada peneliti nih, mau membuktikan benar enggak IPK mahasiswa UMUS itu 3,30, tapi ngambil datanya enggak 1.000, tapi 200. Ya. Ngambil datanya cuma 200 sampel. Ya, 200 sampel. Masing-masing peneliti A, B, C ini, ya, ini pengambilan sampelnya dengan teknik sampling yang berbeda-beda. Ya. Dengan teknik sampling yang berbeda-beda. Tapi pokoknya ketemu 200 sampel. Yang tadi saya ceritakan, peneliti A ngambilnya gabungan dari prodi manajemen, akuntansi, PGSD, PPSI. Sebanyak 200 mahasiswa. Ya. Peneliti B dari manajemen, akuntansi, sipil, informatika. 200 mahasiswa. Peneliti C itu ngambil dari agribisnis, teknologi pangan, farmasi, gizi, sejumlah 200 mahasiswa. Ya. Kemudian masing-masing peneliti ini hitung rata-ratanya. Ketemunya ternyata peneliti A 3,28, peneliti B 3,29, peneliti C itu 3,35. Dalam hal ini, ya, mana yang lebih baik hasilnya? Yang lebih baik itu mana? Coba nyalakan mic-nya, silakan berkomentar, nggak apa-apa. Yang lebih baik itu mana? 3,29. Yang lebih baik adalah 3,29, ya enggak? Karena mendekati dengan angka sebenarnya ini, ya, lebih baik. Ya. Jadi dalam hasil penghitungan suatu statistik, pembuktian suatu statistik, tidak ada yang paling baik, tapi yang lebih baik, ya, yang lebih baik hasilnya. Yang lebih baik dalam hal ini adalah peneliti B yang lebih baik, ya, dari peneliti-peneliti lainnya hasilnya, karena mendekati dengan 3,30, ya, mendekati 3,30. Gitu Mas Adi gambarannya, paham ya? Gambarannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lainnya, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini saya sampai jam 12:30, apa sampai jam 1? Jangan sampai jam 1, Pak, karena jam 1 ada MK manajemen secara Oke, sampai 12:30 ya. Nanti sampai 12:30 ya. Ini saya lanjutkan. Sampai jam 12 saja, Pak. Soalnya kan anak teman-teman masih pada di rumah buat perjalanan ke UMUS. Oh gitu. Oke deh, coba nanti. Oke.
Ini materinya. Nah, ini pembahasan sebenarnya kan harus sudah masuk ke pertemuan ini ya. Nanti pada pembahasan berikutnya ya, nanti kita akan berhadapan dengan uji hipotesis untuk dua populasi dengan sampel independen ya. Nah, ini nih mulai menyenangkan, mulai asik. Kemudian ada uji hipotesis untuk dua populasi dengan sampel dependen. Kalau yang ini tidak ada hubungan antara dua populasi ini, kalau yang ini ada hubungan atau pair sampel ya, satu sama lain dari kelompok yang sama. Kemudian menguji hipotesis untuk dua proporsi populasi. Oke. Nah, ini nanti ya untuk analisis data dan uji hipotesisnya ya. Ini yang saya katakan tadi nih. Uji hipotesis deskriptif, uji hipotesis komparatif, nah komparatif ini ada dua, kemudian uji hipotesis asosiatif ya. Nah ini nih yang saya katakan tadi, skala datanya atau macam datanya nih, jenis datanya, skala datanya nominal, ordinal, interval atau rasio, ini masing-masing alat ujinya ini beda-beda ya, ini beda-beda. Kalau nominal pakainya apa, kalau komparatif, ya, kalau asosiatif itu pakainya apa, kalau ordinal ini pakainya apa, kalau interval dan rasio ini pakainya apa, gitu ya. Ini yang saya maksudkan. Nah ini, kembali lagi nominal, ordinal, datanya data kualitatif, ya, datanya kualitatif. Nah terus ujinya itu adalah uji non parametrik. Ini uji non parametrik kalau yang ini, ya. Nominal sama ordinal ini ujinya adalah uji non parametrik. Kalau yang interval rasio ini adalah ujinya adalah uji parametrik. Ya. Dibuka lagi tuh skala data nominal, ordinal, interval dan rasio. Ya. Ini harus kita sesuaikan. Ini sebagai alatnya, ada nyamuk yang akan kita bunuh. Kita tersedia alat ketapel, senapan dan raket listrik ya, masih ingat ya logika itu ya, analogika itu masih ingat ya, mana yang akan kita pakai alatnya untuk membunuh nyamuk, apakah senapan, apakah ketapel, apakah raket listrik yang paling tepat ya. Nah ini yang saya maksudkan, harus sesuai dengan datanya, harus sesuai dengan objek yang kita amati ya. Kemudian ini yang pertama adalah uji hipotesis dua populasi. Ya. Jadi nanti ada dua populasi nih, ya, ada dua populasi. Populasi A, populasi B. Ya. Di mana dua populasi ini bisa jadi independen atau bisa jadi dependen. Ya. Dua populasi yang independen atau dua populasi yang independen atau pair sample dites. Itu. Untuk hipotesis dua populasi dengan sampel tidak berpasangan, ya, atau independent sample dites, ya. Ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka berarti uji tes sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sampelnya saling bebas, ya, tidak terikat satu sama lainnya, tidak ada hubungannya satu sama lainnya. Ya, kata independen atau bebas maknanya adalah tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independen sampel dites ini. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan sebuah definisi umum bahwa uji independen sampel dites merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Nanti saya kasih contohnya, ya. Sementara tangkap dulu. Sementara jika penelitian Anda bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, ya. Nah, ini dua sampel yang berpasangan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Jadi misalkan nih, kalian akan menguji
Ya, kita akan menguji sebelum diberikan suatu metode pembelajaran, katakanlah ya. Kita uji dulu dengan tes. Nah, yang namanya pretest. Kemudian keluar nilainya. Setelah itu kita berikan metode pembelajaran. Setelah itu kita uji lagi post-testnya. Nah, ada perbedaan enggak? Ya, ada perbedaan enggak nilai ujian sebelum dan sesudah? Setelah diberikan suatu metode pembelajaran. Ya, atau pelatihan lah ya, seperti itu. Metode pelatihan. Nilainya antara pretest dengan post-test ini bagaimana? Kalau berbeda, ya, kalau berbeda berarti misalkan nih berbedanya pretest lebih rendah daripada post-test. Berarti pelatihan itu memberikan dampak yang signifikan. Ya, metode pelatihan itu memberikan dampak yang signifikan. Tapi kalau misalkan baik pretest maupun post-test ini tidak ada bedanya nilainya, ya, berarti metode pelatihan yang diberikan itu tidak efektif, ya, tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Ya. Maka nanti dalam pengujian hipotesisnya, bila berkaitan dengan seperti ini dinamakan dengan uji pair sample test yang saling keterkaitan, gitu ya. Nah, nanti asumsi persyaratan penggunaan uji independen sample test, ya. Kedua sampel tidak saling berpasangan. Nih, ini yang kalau apa independen sample test ya, independen sample test. Kedua sampel tidak saling berhubungan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dengan uji pair sample test tadi ya, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30. Nah, ini. Kenapa sih Pak kalau dalam statistik atau dalam penelitian data dikatakan minimal itu harus 30. Nah, secara perhitungan statistik, secara matematikanya 30 itu sudah dikatakan besar, ya. Tapi kalau misalkan di lapangan kalian datanya kurang dari 30, ya, berarti sudah larinya ke statistik non parametrik, ya. Statistik non parametrik nanti. Nah, uji pendek pair sample test ini ya termasuk uji pair statistik non parametrik. Itu. Kemudian data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif, angka asli, berupa skala interval atau rasio. Ini. Ingat ya, ini meskipun interval atau rasio, harusnya kan parametrik ya, Tapi karena jumlah datanya kurang dari 30, karena jumlah data ini nanti akan menentukan distribusi suatu data. Datanya kurang atau kecil dari 30, itu bisa jadi kemungkinan distribusinya tidak normal. Makanya larinya ke non parametrik. Meskipun datanya itu data skala interval atau rasio. Ya. Itu. Data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan non parametrik, ya. Karena datanya kurang atau kecil, itu biasanya dimungkinkan datanya tidak berdistribusi normal. Maka nanti akan menggunakan ujinya non parametrik. Uji non parametrik nanti kalau uji independen sample test kita gunakan uji Mann-Whitney, ya, uji Mann-Whitney. Adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian. Tapi ini bukan syarat mutlak ya. Jika ternyata didapati varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independen sample test tetap dapat dilakukan. Ya. Akan tetapi pengambilan keputusan didasarkan pada hasil yang terdapat dalam tabel output SPSS, atau nanti ada tabel atau outputnya equal variance not assumed. Ya, nanti akan muncul seperti ini di outputnya. Kemudian uji asumsi persyaratan
tadi ya, uji independen sampel t-test. Data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel, oh ini ya tadi ya, ini tadi saya sudah. Nah ini nanti ada contohnya nih. Nanti teman-teman sudah harus menginstal SPSS-nya ya. Nanti sekalian bisa langsung praktek. Bisa langsung praktek. Kita penghitungannya ya. Jadi ini yang contoh uji independen sampel t-test. Ini. Yang tidak ada keterkaitannya antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, ya. Ini kita ada contoh pengujian hipotesis komparatif membandingkan antara kelompok A, rata-rata kelompok A hasil belajar kelompok A dengan kelompok B, ya. Misalnya pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah. Sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B, ini hasilnya seperti ini. Kelompok A metode belajarnya itu adalah ceramah. Kelompok B ini adalah metode belajarnya dengan cara diskusi. Kemudian masing-masing kelompok diuji dengan soal ujian yang sama. Ya, dengan soal ujian yang sama. Ini metodenya berbeda ya. Nah, kita akan uji nih, ya, kita akan uji nanti bagaimana hasilnya. Oke, nanti minggu depan, ya, nanti kita akan praktek ya, kita akan praktek untuk ujinya, ya, kita akan praktek ujinya untuk pengujian statistik ini, kita sudah mulai praktek. Nanti teman-teman bisa menginstal SPSS-nya, bisa diinstal dulu, kemudian langsung nanti kita belajar penghitungannya bagaimana. Gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu aja, karena tanggung nanti pembahasannya bisa lama ini nanti. Ya. Nah, ini nanti cara penginputannya bagaimana, nanti akan saya sampaikan di sini. Nanti akan cukup lama, lumayan. Jadi mungkin untuk pertemuan yang ini saya cukupkan sekian dulu aja ya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ini baru uji independen, nanti ada uji sampel berpasangan, dependent atau pair sample t-test. Ya. Pair sampel t-test. Silakan sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu aja ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan, nanti kita ada pertanyaan. Oh iya, nanti saya share ya ini materinya ya. Nanti saya share materinya. Ya, di grup ya, Pak. Kenapa? Kenapa? Di-share di grup manajemen. Oh iya. Nanti saya share di grup. Nggak ada lagi pertanyaannya. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Minggu depan yang punya laptop silakan diinstal SPSS-nya ya. Kemudian nanti praktek langsung. Ya, nanti kita praktek langsung untuk penghitungan uji statistiknya ya. Yang pertama tadi uji independen sampel t-test, kemudian nanti pair sampel t-test. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.